Shalom, salam sejahtera saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Renungan hari ini saya berikan sebuah tema, pelacur. Di mata manusia yang namanya pelacur, melacur, cabul, berbuat cabul, itu semuanya negatif, buruk. Namun di tangan Tuhan, apa yang negatif, apa yang buruk, apa yang jelek, tetap Tuhan bisa pakai untuk sebuah kebaikan. Mari kita membuka hati, mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Hari ini kami membuka hati mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicara atas setiap hati. Roh Kudus, ajari kami kebenaran-Mu, supaya kami meninggalkan dosa dan hidup di dalam Engkau, supaya kami sebagai anak-anak-Mu memiliki kehidupan yang baru, yang bisa melayani Engkau dengan benar, dan juga menjadi penyembah-penyembah yang hidup kami menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-15. Saya membaca dari teks Indonesian Modern Bible. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus? Akankah aku membawanya dan menjadikannya anggota tubuh seorang pelacur? Sekali-kali tidak. Kalau kita melihat saudara-saudara lanjutan dari ayat ini, Tuhan menjelaskan di ayat-ayat selanjutnya bahwa apabila seseorang berbuat dosa, dia akan menjadi satu roh dengan pendosa tersebut. Apabila seseorang terus hidup dalam percabulan atau menjadi seorang pelacur, maka orang itu akan bersatu dengan roh-roh yang ada di dalamnya. Apakah Tuhan tidak bisa melepaskan? Tuhan tidak bisa membebaskan. Tuhan, Dia adalah Bapa yang Maha Sanggup. Siapapun saudara-saudara yang mendengarkan suara ini, saudara pelacur, saudara gigolo, saudara gay, saudara-saudara mungkin mengalami merasa tertolak oleh masyarakat, dan saudara merasa sesuatu dalam dirimu itu ada yang mengikat, dan saudara sebetulnya mau menjadi baik, menjadi normal, hidup seperti orang-orang khalayak umum pada yang normal, saudara-saudara. Tapi saudara sekarang dalam keadaan hidup melacurkan diri. Saya beritahu saudara kebenaran, dan ini tentu akan menjadi pro dan kontra. Tetapi dengarkan, ini kebenaran, dan saya berdoa Roh Kudus mengurapi setiap telinga saudara dan mata hati saudara. Sekalipun seorang pelacur, ketika dia berdoa untuk orang lain, Tuhan bisa menjamah doanya. Tuhan bisa menjamah orang didoakan. Kita nggak bicara dulu masalah status dia benar atau tidak benar. Tetapi saudaraku, ketika seorang pelacur pun mendoakan temannya, keluarganya, anaknya bisa menerima jawaban doa. Dan tidak mustahil kalau juga terjadi sesuatu yang perkara-perkara yang ilahi. Contoh misalnya anaknya sakit dan anaknya sembuh. Contoh dia punya pergumulan teman-temannya di komunitasnya dan dia berdoa, dan orang-orang mengalami cinta Tuhan. Mereka menangis, mereka mendapatkan kasih sayang, ada sentuhan di sana, dan akhirnya lewat pelukan dan teman-temannya mendapat kelegaan. Tidak mustahil. Siapakah kita yang berani menghakimi? Setiap manusia kita di hadapan Tuhan mempunyai nilai yang sama, value yang sama. Dia berdoa
dengan kasih Tuhan, mohon kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mustahil seorang pelacur pun berdoa untuk pelacur yang lain. Kasih Tuhan bisa menjamah dia. Kenapa? Paling tidak dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika dia mendasari firman Tuhan sebagai landasan, dia berdoa, firman Tuhan itu absolut. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak melihat situasi dan kondisi, tidak melihat siapa pembawanya, tapi kebenaran berdiri tunggal, saudaraku. Kebenaran itu berdaulat, tidak digeser, tidak bergerak, dan tidak juga tergoyahkan. Kebenaran adalah kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, karena Tuhan melihat iman yang didoakan. Tuhan melihat iman. Ditambah lagi kalau yang mendoakan juga, sekalipun statusnya orang berdosa, orang yang belum, ya seperti kita kasih gambaran masuk gereja, pakai dasi, aktif minggu, bawa kitab suci, belum. Dia masih tiap hari pakai bupati, buka paha tinggi-tinggi, baju sekwilda sekitar wilayah dada, kelihatan semuanya, baju-baju yang kelihatan menor begitu, saudara-saudara. Dia masih begitu. Tapi Tuhan melihat yang kedua, iman. Baik iman yang mendoakan maupun iman yang didoakan. Ada iman. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang tidak mereka lihat. Kalau mereka lihat, mereka pasti gampang berharap. Kalau mereka tidak lihat, mereka punya iman. Iman adalah dasar. Sekalipun tidak ada pengharapan, tetapi ada sebuah kekuatan, ada sebuah topangan kaki yang maha kuat, yang tidak kelihatan tapi berkuasa, itulah iman. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, siapapun Anda hari ini, dalam momen hari Pentakosta, saudaraku, saya menyampaikan kebenaran ini. Roh Kudus bisa pakai siapa saja. Bukan hanya anak kecil, bukan hanya seorang pelacur, seorang pendosa pun Tuhan bisa pakai hidupnya. Kalau dia mendengar nama Tuhan Yesus, apalagi dia percaya. Satu contoh saja, dalam Injil Yohanes mencatat, ada seorang perempuan yang berbuat zina. Berbuat zina, kalau kita kategorikan ketangkap basah, kemungkinan besar dia sedang melacurkan diri. Atau berbuat cabul, dalam teks yang lain LAI mengatakan cabul. Saudara-saudara, tapi saya punya keyakinan dan Roh Kudus mengajar saya, dan ini kebenaran, saya share kepada saudara-saudara. Waktu dosanya diampuni oleh Tuhan, dia peninggalkan Tuhan, dia kembali mungkin ke keluarganya, ke kampung halamannya. Kita tidak tahu dia kemana, saudara-saudara. Tetapi dia pasti bercerita bagaimana Tuhan itu penuh kasih, bagaimana Tuhan itu mengampuni dosa-dosanya, bagaimana Tuhan itu mencintai manusia. Tuhan bukan ahli-ahli agama seperti orang Farisi yang menghakimi manusia dengan yang lain. Tapi Tuhan datang untuk mengampuni, mengasihi, dan memberikan sebuah ajaran dan sebuah kebenaran, dan menawarkan kehidupan yang baru, menawarkan kerajaan Bapa di surga yang tidak bercacat, tidak bercela. Karena di bumi ini sudah rusak dengan dosa dan pelanggaran, saudara-saudara. Maka Tuhan menawarkan, Tuhan mengundang, ada sebuah invitation kepada setiap siapapun mereka, termasuk pelacur. Mereka layak menerima kasih karunia Tuhan. Tentu pelacur dalam Injil Yohanes itu, saudara-saudara, yang ketangkap basah, itu tidak langsung simsalabim berubah. Karena perubahan itu Roh Kudus akan menuntun hari lepas hari sampai menuju kodrat ilahi. Tetapi sekalipun dia belum sempurna di dalam kodrat ilahi, karena ada kasih Tuhan yang menjamah dia, dia mulai bercerita kepada orang lain. Dan saya percaya gak mustahil orang yang mendengar itu hatinya tersentuh. Dan tidak mustahil orang yang mendengar itu, mungkin ada yang menolak dan tidak percaya, tahayul. Tapi sebagian berkata, I need you Lord Jesus. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh kasih seperti Engkau. Waktu orang berkata begitu, tentu dia belum mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Tapi karena dia melihat ada sebuah kasih yang besar yang akan melanda hatinya waktu dia terima Tuhan, maka dia berkata dengan air mata dalam keberdosaannya, mungkin dalam kejinaannya, dalam lumpur percabulannya, dia berkata, I need you Lord Jesus. Aku butuhkan Engkau Tuhan.
Aku harap memberikan kasih-Mu kepada aku. Dan Tuhan akan memberikan kasih kepada setiap mereka. Nah, ini saya selesai bagian ini. Tapi jangan lupa saudaraku, ini hal yang penting bergandengan bahwa Tuhan mau kita mengikatkan diri bersama Roh Kudus-Nya. Karunia itu diberikan cuma-cuma. Seperti saya katakan dari awal, seorang pelacur pun juga tidak mustahil mendoakan orang bisa sembuh. Dia tumpang tangan bagi anaknya sedang dalam keadaan sedang melacurkan diri. Tidak mustahil anaknya bisa tersentuh, ibunya bisa menangis. Karena karunia itu pemberian. Pemberian itu sebuah hadiah, sebuah kado. Berbeda dengan yang Tuhan maksud adalah ikatkan dirimu satu roh dengan Tuhan. Untuk mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi mempelai, ini mulai engkau membangun sebuah hubungan. Hubungan itu, hubungan yang benar, hubungan yang bukan palsu, itu dibangun tidak singkat, tapi dimulai dari pengenalan, nafasnya, seleranya, kehendaknya, keinginannya, lalu mulai karib, mengenal Tuhan dengan seperti ini. Kadang-kadang dalam doa kita tidak hanya komat kami, kita kadang-kadang tersenyum, tidak hanya menyembah, kita kadang-kadang menari, tidak kadang-kadang kita hanya profetik, kita kadang-kadang disuruh diam, dan Tuhan melawat kita dengan kehadirannya yang begitu nyata sebagai seorang mempelai mengasihi kita, sebagai seorang bapa yang sayang kepada kita. Jadi artinya saudara-saudara, kalau karunia itu pemberian, hadirat Tuhan, Tuhan mau kita bersama-sama ada tinggal dalam Dia, dan hadirat Tuhan itu terjadi lewat hubungan. Saya ulangi, karunia termasuk doakan orang menangis dan bla bla bla, itu karunia. Tapi Tuhan mau masukkan kita ke dalam sebuah hubungan mempelai, yaitu hubungan yang dekat. Dan hubungan yang dekat itu akan membuat orang percaya membawa hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa kita terima seperti karunia, tapi hadirat Tuhan adalah hasil sebuah hubungan. Artinya saya mau tutup kalimat ini. Siapapun yang mendengarkan Injil kabar baik hari ini, mau saudara preman, saudara penjahat, pecandu, saya peduli pecandu, penjudi, perampok, pembunuh sekalipun, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan karunia-Nya, kasih-Nya, kesembuhannya, pengampunannya kepada siapapun yang mendengarkan hari ini, saudara, tanpa terkecuali. Ketika engkau menerima kasih-Nya, Roh Kudus akan menuntun engkau, menarik engkau dari lumpur dosa, memisahkan engkau dari kegelapan, memanggil engkau dari hidup yang lama, dan menjadikanmu mempelai surgawi. Saya percaya dalam kebenaran ini, saudara, di hari Pentakosta ini, setiap saudara mendengarkan kabar baik ini, saudara pasti rindu menjadi mempelainya Tuhan. Angkat tangan saudara dimanapun kau berada. Saya melepaskan dan saya berdoa, saya minta urapan Roh Kudus menjamah setiap pendengar hari ini. Dalam momen Pentakosta ini, setiap mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Urapi setiap mereka dengan urapan Roh Kudus. Dan bila Pentakosta ini adalah Pentakosta yang menjadi kado spesial buat kami dalam pelayanan. Jiwa-jiwa ini menjadi milik Tuhan. Jiwa-jiwa ini percaya pada Tuhan. Jiwa-jiwa ini menerima keselamatannya. Jiwa-jiwa ini menerima pengampunannya. Jiwa-jiwa ini menerima pemulihannya. Terimalah Roh Kudus jamah sekarang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Praise the Lord, haleluya. Dan saya Pastor Andi Simon mengucapkan selamat hari Pentakosta di seluruh dunia merayakan hari ini. Sola fide, hiduplah oleh iman semata-mata. Yeshua HaMashiach, bless you. Amen.